Sosok inspiratif kita, pencetus aksi busway kick, Muhammad David telah hadir di sini. Bersama sosiolog Imam Prasojo, kita akan menggali lebih dalam mengenai gerakan protes busway kick ini. Ya, selamat pagi Pak David dan Pak Imam. Iya, ini kabarnya kemarin sempat tidak sehat Pak, sekarang sudah membaik, sudah sehat? Oh, sudah sehat sekali. Sebetulnya kemarin itu sebentar saja, yaitu tensi agak meninggi dari yang biasa sedikit. Baik, ini karena mungkin sering sosialisasi dari busway kick ya? Mungkin Sebagai penggagas, kenapa namanya itu? Apa sebenarnya dari aksi busway kick ini? Ya, dari segi nama sebetulnya tadinya saya agak banyak itu alternatifnya. Kalau saya bikin busway swing untuk mengayunkan kaki itu kayaknya belum dikenal oleh masyarakat swing gitu. Yang lebih terkenal itu kick mungkin bisa diterima. Hanya saja banyak masyarakat menyangka itu menendang. Ya. Sebetulnya tidak, ayunkan saja sedikit kaki kita bahwa kita itu ngeledek orang yang menerobos jalur busway itu, gitu. Dan bisa pilih lagi dengan beberapa pilihan yang lainnya. Ya, gerakan itu ya, tangan, ya, jempol begitu ya. Jempol ke bawah atau seolah motret. Ada satu lagi sebetulnya gerakannya itu memotret. Memotret. Ya, memotret ya. Tetapi tadi kita lihat sepertinya seperti menendang begitu ya Pak ya? Iya, sebetulnya itu tidak menendang, mengayunkan saja. Sejak kapan Bapak punya ide untuk membuat busway kick? Kalau idenya itu sejak Agustus beberapa bulan yang lalu. Lalu saya coba lakukan sendiri tanpa diliput oleh media. Gitu. Lalu saya ingin tahu bagaimana sih reaksinya, betul nggak nih kerjaan saya ini, ide saya. Ternyata banyak yang mengikuti. Biasanya yang langsung spontan mengikuti itu adalah yang pendidikan menengah ke atas. Jadi banyak juga yang mengikuti, cuman banyak juga yang tidak mengerti, malah menyangka saya ini orang stres. Nah, supaya saya nggak disangka lagi orang stres, saya ingin siapkan suatu brosur. Maka itu seperti yang Mbak lihat tadi kan, saya bagi-bagikan brosur dulu supaya dia ngerti ngapain sih maunya ini. Wah, setelah itu baru sama-sama. Iya. Nah, ini Pak Imam, kalau kita lihat aksi dari Pak David ini, apakah sebagai bentuk protes begitu terhadap sikap-sikap atau bahkan dari Pemda sendiri dan dari masyarakat juga yang tidak mematuhi peraturan begitu? Saya melihatnya Pak David ini adalah orang yang ingin bagaimana norma-norma yang benar itu tumbuh di dalam masyarakat. Jadi kalau kita hanya mengandalkan penegak hukum untuk menertibkan, itu kelihatannya tidak mungkin. Ya. Nah, oleh karena itu Pak David ini ingin gerakan-gerakan ini menjadi sebuah gerakan sosial. Terima kasih, Pak. Terus kemudian diikuti oleh warga untuk melakukan penertiban sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal sosial yang terus akan tumbuh gitu. Tidak hanya tentang masalah di busway, tetapi kita lihat ada orang menerabas lampu merah, terus kemudian mungkin mudah-mudahan ke depan tidak perlu lagi apa yang disebut dengan polisi tidur. Itu kan sebetulnya kalau dulu kan adalah rambu ya 5 km per jam, orang bisa melihat tanda dan kemudian taat. Tapi sekarang karena orang tidak peduli, terpaksa dibuat polisi tidur begitu ya Pak? Polisi tidur itu kan sebenarnya simbol dari ketidakpatuhan publik yang akhirnya caranya mencegah ya dipalang. Busway pun sekarang juga begitu, ada dikasih palang kan begitu. Itu kan lagi-lagi karena ketidakpatuhan. Jadi solusi Pak Devi ini adalah harus ada sanksi sosial gitu. Terima kasih Pak. Nah, artinya ini kalau kita lihat kabarnya nih Pak Devi, aksi protes ini karena Anda juga sebagai pengguna busway ya, dan itu sempat beberapa kali atau mungkin setiap hari stuck di kemacetan begitu, sehingga ketika Anda melihat banyak yang melanggar dan juga masuk ke jalur bus Transjakarta, ini Anda begitu kesal. Oh iya, kan ini dimulai dari seperti yang Anda bilang tadi ya, keprihatinan terhadap mereka. Yang saya sukanya itu penyerobot itu memberi reaksi juga rupanya. Reaksinya itu paling tidak dia menjadi kagok atau kikuk. Begitu kikuk, dia melihat ke halte. Itu menandakan udah cukup berhasil bagi saya karena membuat dia tidak nyaman. Selama ini kan nyaman-nyaman aja lalu lalang di depan kita. Nggak ada yang ini. Sekarang dengan minimal kita lakukan, kita buat dia tidak nyaman, itu pun sudah cukup. Gitu loh. Nah, mudah-mudahan bisa lebih baik dari itu. Bahkan ada kendaraan yang agak melambatkan mobil nih di
Kramat Sentiong kejadiannya. Dia sehingga mengeluarkan tangannya dari jendelanya, kacanya dibuka dulu dan mengacungkan jempol seperti ini. Dan cuman saya tahu seolah-olah ada komunikasi dengan dia. Dia kalau mau masuk lagi ke jalur umum nggak bisa lagi karena ada beton pemisah. Separator itu ya. Terpaksa jadi begini. Nah ini Pak Imam, Dia memberi apakah dengan apresiasi kondisi gitu seperti ini mungkin mencerminkan bahwa ada pertentangan bagi pertarungan antara masyarakat kelas menengah bawah yang mungkin menggunakan atau sering menggunakan moda transportasi umum dengan golongan menengah ke atas yang memang menggunakan mobil pribadi begitu Pak. Tapi jangan dibahas dulu Pak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Iya Pak Imam, ini kita lihat ada yang setuju dan ada yang kontra. Apakah ini juga mencerminkan ada beberapa perbedaan dari pendapat pemilik mobil dan juga pengguna angkutan umum atau busway? Kalau tadi yang ibu Mbak yang perempuan tadi bukan nggak setuju, tapi dia meragukan efektivitasnya sebetulnya. Tapi saya kira dia setuju bahwa harus ada upaya-upaya yang menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak setuju dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang menerabas jalur busway itu. Betul. Tapi satu lagi ya dia meragukan apakah mungkin ini efektif gitu kan. Nah, memang ada masalah-masalah struktural. Misalnya di tengah kemacetan yang luar biasa di satu sisi, terus kemudian ada jalur busway yang masih kosong melompong. Tentu siapapun akan tertarik untuk ikut menggunakan. Oleh karena itu kita dorong betul agar pemerintah DKI ini mempercepat agar jalur busway itu jangan sampai kosong, karena akan juga terasa ironis ya, satu sisi di sini luar biasa padatnya, sementara jalur busway yang bebas hambatan itu harusnya kok nggak digunakan secara efektif gitulah. Jadi masalah struktural seperti ini harus segera diatasi. Budaya tertib hukum, tapi masyarakat kita gemar menyerobot ini Pak ya. Ya, nah itu satu sisi lagi gitu loh. Tapi jangan sampai ya yang sudah kita bebaskan ini ya, dan jalur-jalur seperti ini tidak dimanfaatkan, karena satu sisi masyarakat tidak boleh melanggar, tapi di sisi lain space atau ruang yang memang sudah dibebaskan ini jangan kemudian mubazir. Nah, oleh karena itu kalau ini terlalu lama yang kita tunjuk nanti gubernurnya gitu. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam bulan depan ini Pak Devi ini tadi ada dukungan dari Pak Jokowi nih. Alhamdulillah. Ya, ini tadi sudah jempol sudah diturunkan begitu ya gerakannya. Nah, menurut Bapak sendiri kalau kita lihat sebenarnya reaksi yang diharapkan, apakah memang ini banyak dukungan atau bagaimana Pak? Iya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak itu atas dukungan Pak Jokowi. Saya juga tidak menyangka ya bahwa dia sampai memperhatikan hal-hal kecil seperti ini. Padahal baru beberapa minggu yang lalu ini saya diliput oleh media massa. Saya nggak tahu dia informasinya dari mana. Ini suatu hal yang sangat menyenangkan saya, seolah-olah capek saya yang kemarin-kemarin itu sudah tidak terasa lagi. Nah, tapi ada juga kritik Pak dari gerakan seperti tadi, sebenarnya mengayun tapi terlihat menendang begitu, dengan safety prosedur begitu, itu sedikit bisa mengganggu keselamatan, berbahaya. Betul. Itu untuk pertama-tama ini itu memang agak semangatnya itu pun orang sebetulnya bukan menendang Mbak, itu adalah mengayunkan kaki. Jadi kalau banyak orang mengartikan itu menendang, tidak. Sebab ada juga suatu acara yang namanya pakai kick depannya di suatu studio kan, bukan berarti nendangin orang gitu. Lalu kalaupun kita lakukan itu misalnya bisa memilih ya, tentu kalau perempuan jangan memilih yang ayunan kaki, cukup saja dengan jempol ke bawah. Sebab kalau wanita misalnya pakai rok, pakai ayunan kaki, mungkin penyerobotnya malah berhenti gitu sambil mesem-mesem. Betul. Nah Pak Imam, ini sebagai simbolis dari gerakan-gerakan ini kan terkadang gerakan yang spontan begitu kan bisa terlihat begitu ya oleh masyarakat. Nah mungkin Bapak ada ide? Pertama, untuk gerakan-gerakan yang sedikit aman busway begitu? kick saya kira sudahlah, ini menjadi branding yang gampang diingat gitu ya. Tapi nanti bisa dikembangkan, ada alternatif seperti ini, ada foto. Nah mungkin ada seperti ini gitu kan, terus sambil dijulurkan lidahnya kayak gitu kan, rame-rame mungkin seru juga ya Pak. Seperti meledek. Tapi saya setuju ya, kalau busway kick itu kalau terlalu jauh itu kalau keserempet bisa berbahaya. Mungkin cukup kayak gini aja Pak gitu, jempolnya di atas gitu kan.
kalau mau kick juga gitu loh. Tapi saya pikir alternatifnya kan beginiin aja Pak. Nanti juga ikut di hak cipta kan boleh. Oh, ini terkait dari hak cipta. Bapak sudah mempatenkan ya Pak busway kick ini? Sebetulnya bukan mempatenkan istilahnya. Kalau dicipta ini tergolong dari hak ciptaan. Mendaftarkan hak cipta ya. Hak cipta. Lalu saya kenapa melindungi diri dengan ciptaan ini? Saya khawatir di kemudian hari nanti ada aja yang muncul nanti, oh ini ciptaan saya, ini ciptaan saya. Atau untuk komersil gitu. Atau untuk komersil apalagi kan. Jadi, wah saya lindungi dulu nih. Ternyata di Ditjen Hak Cipta itu juga bisa melindungi hal seperti ini. Artinya tidak khawatir begitu? Tidak khawatir, artinya ini masih hal yang bisa dilindungi oleh Ditjen Hak Cipta. Ya udah saya gembira sekali, langsung mereka bisa terima gitu. Nah setelah saya memperoleh nomor, mulailah saya berani untuk lakukan dan berani juga mengungkapkannya di media massa gitu, nggak khawatir lagi gitu. Nah, cerita sedikit tentang ini Pak, suka dukanya ketika pertama kali memperkenalkan begitu, yang pertama kali waktu itu diomeli oleh pengguna Mercy begitu Pak, dan ada rider juga ya yang langsung menerobos dan mengindahkan Bapak begitu. Pernah saya waktu lakukan sendiri ya tanpa diliput oleh media, saya lihat itu ada mobil tentara ya, itu di depannya itu pakai rider. Ya. Lalu saya lantaran HP-nya abal-abal, jadi nggak bisa merekam itu, nggak sempat lagi memotret karena perlu setelan-setelan, sekalipun dapat nggak mungkin bagus anunya gambarnya, sehingga saya pura-pura aja begini gitu. Cuman dia ridernya itu sempat juga menoleh, cuman nggak sampai berhenti sih. Besoknya saya siapkan, saya pinjam HP kawan ke tempat semula, menjaga dia nongol gitu. Ternyata satu harian nggak nongol-nongol gitu. Ya, saya pingin sekali gitu dapat foto untuk merekam Bapak yang pakai rider itu. Nah kalau Bapaknya menonton ini mungkin dia nggak akan lewat lagi Pak. Mudah-mudahan. Nah ini Pak Imam sebenarnya terlepas tadi dari aksi protes masyarakat terhadap ungkapan bahwa ini sudah jengkel dengan kemacetan, dengan tingkah laku yang tidak tertib begitu. Tapi juga apa yang mendasari hal ini? Apakah karakteristik dari seseorang yang memang cinta akan kedisiplinan sehingga akan menimbulkan aksi seperti ini Pak? Sebetulnya orang-orang seperti Pak Dev ini harus ditumbuhkan, didukung, karena Indonesia ini sudah semakin hari semakin kacau di dalam norma-norma, tatanan-tatanan yang benar. Jadi pelanggar itu lebih dominan untuk bisa melakukan aksinya. Sementara orang yang tertib mungkin saja jauh lebih banyak, tetapi dia tidak terartikulasi, tidak terorganisir. Nah, sementara pelanggarnya itu bergerombol, terorganisir. Nah, sementara yang tertib ini menjadi kerumunan tanpa ada orang yang berani untuk mengemukakan apa yang dia pikirkan. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini akan baik. Nah ini agar bisa terartikulasi dengan baik tentunya butuh media untuk bisa mempromosikan ya Pak. Kita bahas di segmen berikutnya. Terima kasih. Kami akan kembali pemirsa, tetaplah di Berita Satu. Nah ini kalau kita lihat Pak Devi, setelah busway kick selanjutnya apa yang akan dilakukan? Sebetulnya saya tidak ingin lagi melakukan busway kick ini. Karena saya kan sudah cukup menciptakan dan mencontohkan. Maklumlah kan saya sudah tua. Saya ingin sebetulnya ini dilakukan oleh semacam komunitas begitu, yang tugas-tugas seperti ini. Nah, tidak mungkin saya membentuk komunitas untuk minum saya pun sehari-hari. Artinya ini harus ada promosi begitu ya Pak? Nah ini kelanjutannya selain brosur begitu, apa yang Bapak lakukan? Terima kasih. Dari saya media sosial juga sekarang banyak yang gratis begitu Pak? Ternyata dukungan dari media sosial untuk mensosialisasikan busway kick ini sangat besar. Sudah ada ya Pak? Sangat besar. Makanya melalui kesempatan ini saya terima kasih banyak kepada kawan-kawan di media sosial yang sebetulnya sangat membantu. Saya sendiri nggak sadar bahwa sudah sedemikian banyak orang membicarakan tentang busway kick ini. Nah ini katanya juga mau kompetisi foto ini Pak terkait itu postingan foto-fotonya itu. Betul. Itu sebagai gerak aksi yang pamungkas terhadap busway kick ini. Sebab dengan memfoto mereka, kita ya akan buat
suatu kompetisi atau ya semacam kompetisi lah bagi pengguna-pengguna busway untuk memfoto setiap penyerobot. Nanti foto-foto itu kita kumpulkan, ini rencana saya nih kalau ada sponsor ya, kita kumpulkan, lalu kita bisa hubungkan atau berikan kepada polisi. Ya. Polisi tinggal comot-comot aja tuh denda mereka lah 1 juta. Betul. 500 terserah, buat mereka kapok betul. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat Pak Imam, Pak Devi sendiri kan sudah akan berhenti mempromosikan begitu, meregenerasikan kepada masyarakat. Nah, ini kelanjutannya seperti apa? Akankah ini menjadi gerakan sadar nasional begitu? Jangan berhenti dulu Pak. Oke. Jadi Terima kasih. menurut saya sebagai ikon ya Pak Devi itu sekarang harus terus sampai terbentuk barisan. Ya. Sampai para orang yang mengidamkan ada sanksi sosial terhadap pelanggar-pelanggar lalu lintas itu terbentuk. Nah, terorganisir. Jangan hanya terus kemudian menjadi seperti fashion gitu ya. Yang terus Trennya akan, hanya hilang timbul begitu ya Pak ya? Ya, hilang timbul. Jadi nanti Bapak jangan berhenti dulu Pak. Terus kemudian nanti ada anak-anak muda yang diikuti. Mungkin nanti ada muncul inovasi baru, tidak hanya busway kick gitu kan. Dengan adanya media sosial, akankah ini terbantu begitu Pak? Kesinambungannya? Betul. Nah mungkin juga nanti ada penerobos lampu merah kick apa-apalah nanti. Semua harus masyarakat sendiri yang ikut menertibkan gitu. Jadi itu saya kira akan menjadi sebuah modal sosial yang luar biasa. Baik, kita tunggu mungkin ini terakhir mungkin gerakan anti korupsi begitu, koruptor kick mungkin ya ini bisa dimunculkan ya Pak. Saya belum sampai sejauh itu Baik, mungkin. ini kita harapkan dan kegiatan busway atau mungkin komunitas ini akan berkembang begitu Terima ya Pak kasih, ya. terima kasih. Pak Devi, terima kasih Pak Imam telah Nanti akan bergabung juga bersama ada Berita sanksi Satu. buat Ada himbauan dari saya bisa Iya, silakan Bapak. Saya minta kepada masyarakat pengguna yang sering menggunakan lajur busway supaya pengguna busway maksud saya supaya jangan takut, berani sebab bisa saja mereka tahu aksi busway kick gayanya seperti ini tapi belum tentu berani melakukan loh. Kalau sudah di panggung itu artinya kalau sudah di koridor atau depan halte belum tentu berani. Nah sekarang kalau udah tahu bagaimana aksi busway kick lakukan. Gimana harus caranya? berani. Jadi gimana? Dengan ayunkan kaki begini atau motret. Nah ini sudah didengar dan dilihat masyarakat. Semoga ini aksi bisa berkesinambungan terus ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak.